Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. Al-ayah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kajian di subuh kali ini kita meneruskan kemarin di surah At-Tur. Hanya kemarin kita singgung dulu tentang tafakkur tentang diri kita yang ada dalam kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Hari ini kita akan meneruskan kajian tafsir Ibnu Katsir di ayat 36. Iqra. Inkarun alaihim fi syirkihim billahi wa hum ya'lamuna annahu al-khaliqu wahdahu la syarika lahu walakin adam iqanihim huwa alladhi yahmiluhum ala dhalika. Ini jelas ya. Cukup tafsirnya, tidak terlalu panjang. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat 36 Surah At-Tur, am ataukah khalaqu, mereka menciptakan as-samawati, langit, 7 lapis langit, wal ardo, dan bumi, bal la yuqinun, bahkan mereka tidak yakin. Jadi kata kuncinya ketidakyakinan mereka terhadap sosok Nabi ya. Hampir semua dan memang semua umat sejak umat Nabi Nuh alaihissalam mereka tidak yakin. Sedangkan al-iqon, yukin dari auqona yuqinu iqonan, sedangkan al-iqon itu kan samratul ilmi, selain daripada khasyah juga yakin. Maka kata Imam Ibnu Katsir, ahum khalaqus samawati wal ardo, apakah mereka menciptakan atau apakah mereka sang pencipta langit dan bumi? Nah, kata Ibnu Katsir, wa hadza inkarun alaihim fi syirkihim billah. Ini adalah pengingkaran terhadap mereka di dalam kemusyrikan mereka kepada Allah. Jadi orang-orang yang musyrik itu sampai ini gitu ditanya apakah mereka menciptakan langit dan bumi, ini bukan untuk kita jawab. Ini istifham inkari ya. Mengingkari keberadaan mereka, bahwa mereka itu mencipta. Padahal padahal mereka ya'lamuna, mereka mengetahui annallaha al-khaliqa wahdahu, annallaha al-khaliqu wahdahu, bahwasanya Allah itu sang pencipta. Jadi secara nuraninya mereka tahu Allah wahda itu la syarikalah, tidak ada serikat atau sekutu baginya. Allah ahad. Makanya pas, karena dalam kemusyrikan ditambahkan wahdah la syarikalah. Nah, kuncinya di sini bal la yuqinun,
Bahkan mereka tidak yakin. Tidak yakin apa? Nah ini walakin adamu iqonihim. Akan tetapi mereka itu tidak yakin. Huwallazi yahmiluhum ala dzalika. Ketidakyakinan inilah yang membawa mereka atas pengingkaran mereka terhadap tauhid Allah. Tauhid. Ketidakyakinan mereka itu ya tentunya kepada Nabi. Orang yang tidak yakin kepada Nabi begitu. Makanya kita lihat dari sirah nabawiyah bagaimana perjalanan Nabi ketika Nabi berdakwah. Ada yang menerima, ada yang tidak. Nah, yang tidak menerima itu mereka tidak yakin. Padahal modal Nabi kita itu 4: siddiq, fatonah, amanah, dan tabligh. Modal Nabi kita jujur, amanah, cerdas, dan juga berdakwah. Jadi 4 sifat Nabi itu beliau munculkan ketika berdakwah di saat itu, wabil khusus di Makkah. Itu ayat ke-36. Jadi kesimpulannya, pertanyaan ataukah mereka menciptakan langit dan bumi, ini bukan berarti harus dijawab, tapi pengingkaran terhadap mereka dalam kemusyrikan kepada Allah. Padahal hati nurani mereka meyakini bahwa yang menciptakan langit bumi adalah Allah. Seperti di surah yang lain, la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kan begitu ya. Istamir ayat berikutnya. Muhasibun. Al-muhasibuna lil khalaiqi laisal amru kadzalika balillahu azza wa jalla huwal malikul mutasarriful fa'alu lima yurid. Kan dibantah lagi. Jadi setiap ayat demi ayat dibantah oleh Allah langsung ya, oleh tafsir ini. Am indahum khazainu rabbika am ataukah. Jadi pertanyaan terus yang ini. Am itu kan pertanyaan, jawaban takhir dalam hal pertanyaan. Kalau khobar biasa kan au. Ini am. Dari awal kan am gitu. Am indahum khazainu rabbika ataukah. Nah, pakai kah. Ataukah indahum, di sisi mereka itu khazainu rabbika, ada perbendaharaan Rabbmu. Perbendaharaan Allah. Apakah mereka punya perbendaharaan Allah? Am ataukah humul musaytirun atau musaytirun? Ada 2 qiraah, yang satu sod, yang kedua sin. Dua-duanya sama ya, saytoro dengan soytoro. Itu di makna itu sama. Ai maksudnya ahum yatasarrafuna fil mulki. Apakah mereka itu menguasai kerajaan di bumi, kekuasaan di bumi, wa biyadihim, dan bahkan di tangan mereka itu ada mafatih al-khazain, segala kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi, perbendaharaan Allah, menunjukkan kesombongan mereka atas kekayaan yang mereka miliki di dunia. Karena kita tahu bagaimana sejarah membuktikannya, orang-orang yang mengingkar para nabi, baradegong wae, itu teh memang bukan dari golongan-golongan rakyat miskin, bukan. Kita tahu dari sejarah ya, bukan hanya di zaman nabi kita, di zaman-zaman dulu kaum Nabi Nuh, kemudian kaum Ad, kaum Samud, kaum Raja Namrud, Fir'aun dan sebagainya. Mereka kan orang-orang terpandang.
Makanya orang-orang yang menolak keberadaan Nabi itu begitu, termasuk kafir Quraisy. Kafir Quraisy ketika mereka ingin Nabi melepaskan dakwahnya, maka mereka menyodorkan apakah mau kekayaan, ataukah mau ingin perempuan, atau ingin jabatan, silahkan. Menunjukkan mereka itu mampu. Tapi dengan hal ini am indahum khazainu rabbik, apakah mereka betul yang punya perbendaharaan yang Allah punya, ataukah mereka musaitirun? Apakah itu ai al muhasibuna lil khalaiq. Khalaiq itu jamak khalqun. Khalqun jamaknya khalaiq, makhluk ya. Jadi al muhasibuna lil khalaiq, mereka bisa menghisab. Jadi musaitirun di sini diartikan muhasibun, menghisab. Ataukah mereka yang siap untuk menghisab, menghitung, menentukan lil khalaik, seluruh makhluk. Apakah bisa itu, bisa mengendalikan amhumul musaitirun di surah apa? Itu al-Ghasyiyah kan? Fadzakir innama anta muzakkir. Berikanlah peringatan wahai Muhammad, engkau itu hanyalah muzakir, pemberi peringatan, pemberi tazkirah. Lasta alaihim bimusaitir, kamu bukan memaksa mereka. Berarti ini adalah musaitir itu adalah pemaksa terhadap makhluk agar tunduk patuh. Kenapa? Karena mereka menjadi raja, mereka menjadi penguasa. Raja Namrud, Raja Fir'aun. Wah, kita tahu ya bagaimana keganasan mereka ketika ingin agar mereka atau Fir'aun, Namrud dianggap sebagai Tuhan lah. Karena Fir'aun sendiri ya yang menobatkan diri bahwa dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Amhumul musaitirun ay al muhasibuna lil khalaik. Nah, setelah itu ya, baru Ibnu Katsir mengokohkan dengan bahasa beliau, laisal amru kadzalik. Ya, langsung di sini karena di bawah kisah yang lain. Laisal amru kadzalik, semua itu bukan seperti itu. Apa yang diyakini oleh mereka bukan seperti itu. Bahkan Allahu azza wa jalla huwa al-Malik, al-Mutasarrif, al-Fa'alul lima yurid. Jadi sengaja oleh beliau diakhiri dengan ini. Jadi mereka itu bukan raja, justru Allah lah yang al-Malik, raja yang menguasai seluruh perbendaharaan langit dan bumi. Allah musaitir, Allah mutasarrif, Allah fa'alul lima yurid, mampu melakukan apa yang Allah inginkan. Nah ini ya wajar ya ketika kemarin Jubair bin Mut'im bisa masuk Islam. Karena pertanyaan itu am itu bagi orang Arab sangat faham. Pertanyaan itu bukan untuk dijawab. Sehingga ya Allah memberikan hidayah kepada Jubair bin Mut'im sampai dia nanti menjadi sahabat yang agung, termasuk anak atau putra-putra beliau. Di antara Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Jadi satu sosok yang ternyata mereka juga faqih ya. Muhammad, Abdullah juga putra-putra Jubair bin Mut'im. Makanya kita perhatikan, kalau selama jahiliyahnya cerdas, maka nanti ketika mereka masuk Islam cerdas juga. Masa jahiliyahnya emas, maka jadi emas nantinya. Lamun jadi tambaga, asup Islamna tambaga begitu. An-nasu ma'adinu, begitu kan kata sabda Nabi. An-nasu ma'adinu, manusia itu bagaikan barang tambang. Lamun emas, lamun timah, tembaga. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalian ketika di jahiliyahnya menjadi manusia terbaik, maka nanti pun ketika masuk Islam menjadi yang terbaik. Umar terbaik, Jubair bin Mut'im terbaik.
Khalid bin Al-Walid kan awalnya musyrik, berani memerangi Nabi di perang Uhud ya. Berani memerangi di perang Uhud. Itu kan Khalid bin Al-Walid. Tapi setelah masuk Islam, wah beliau habis-habisan. Kenapa? Khiyarukum. Makanya kita harus menjadi khair, kuntum khair. Dan yang terbaik di antara kita itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu khair umat yang terbaik. Kembali ke sini, jadi disimpulkan dari awal ya, dari mulai apakah mereka menciptakan diri sendiri, apakah mereka menciptakan langit, bumi, bahkan mereka tidak yakin dengan keberadaan para nabi atau Nabi Muhammad. Kemudian apakah mereka punya perbendaharaan langit dan bumi, ataukah mereka hanya musaitir saja. Ternyata dipungkas dengan ayat atau dengan tafsir, laisal amru kadzalik bal Allahu azza wa jalla huwa al-malik al-mutassarrif al-fa'alul lima yurid. Baik, itu beres ya. Kemudian kita masuk ke ayat 38, bab naik tangga. Jadi unik ya, hebat gitu di Al-Qur'an. Istamir. Wa qawluhu ta'ala annahum sullamun yastami'una fi ay murqatun ilal mala'il a'la. Nah, jadi sedikit ya ditafsirkan oleh beliau, amlahum, ataukah bagi mereka sullamun. Sulam itu tangga, sulam ya, tangga. Taraje bahasa Arabnya sulam. Sulam taufik, sulam nayyirain. Kitab-kitab kan namanya sulam. Sulam itu tangga ya. Ataukah mereka punya tangga? Yang naon tangga teh? Yastami'una fi, agar mereka bisa beristima. Istima itu mendengar dengan seksama, itu istima. Beda dengan yasma'una fi. Kalau yasma'u hanya mendengar, satu waktu dia bisa memalingkan pendengarannya. Tapi kalau sudah ada kata istama'a, dari sami'a mendengar, berubah jadi sulasi mazid, istama'a nambah hamzah dengan ta, maka itu berubah makna. Setiap ada penambahan bangunan kata, itu pasti bertambah juga makna. Sami'a mendengar, tapi kalau istama'a mendengarnya dengan seksama gitu. Mun bahasa Sunda mah diregepkeun. Jadi ngaregepkeun, bedakan ai mendengar dengan ngaregepkeun mah beda. Diregepkeun teh betul-betul manco gitu. Termasuk kalau kita mendengar Al-Qur'an. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kita mendengar dengan atau menyimak, bahasa kitanya, menyimak Al-Qur'an dan kita diam. Wa ansitu, diamlah, supaya kita mendapatkan rahmat Allah. Di Quran itu menggunakan ini. Apabila dibacakan Al-Qur'an, simak dan diam. Atau di surah Al-Jin menggunakan kata ini. Qul uhiya ilayya annahus tama'a nafarun minal jin. Istama'a menggunakan kata istama'a. Maka dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada satu kata ditambah huruf yang lain, maka menunjukkan ada makna yang tambahan. Kaidahnya begini, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Ziyadatul mabna, tambahan bangunan, mabna itu bangunan, tambahan bangunan, tadullu ala, itu akan menunjukkan ziyadatil makna, tambahan makna. Sami'a mendengar, istama'a mendengar dengan seksama, bersungguh-sungguh begitu. Kasaba apa? Berusaha. Kasab, berusaha. Iktasaba, berusaha dengan keras. Beda antara kasaba dengan iktasaba.
Jahada bersungguh-sungguh, ijtihada lebih dari itu. Itu karena istilah dalam kaidah memang begitu ya. Makanya di Quran ayat Al-Baqarah ayat akhir kan, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Unik nu atas makasabat, di bawah maktasabat, di atas kasaba, di bawah iktasaba. Sebelumnya untuk kasaba laha menggunakan lam, sedangkan iktasaba 'alaiha, tentunya lam dan ala dua-duanya sama huruf jar, tetapi makna yang berbeda, sangat berbeda. Termasuk kita mendoakan kedua mempelai, barakallahu laka wa baraka alaika. Unik ya. Barakallahu laka, naon ye laka yang ngagunakeun. Kayak sakedah belah ka da fiknya. Nah, siap barakallahu laka. Mangkaning malaikat mengaminkan ya. Wa baraka alika, ada bedanya. Memang ada bedanya. Itu kajian khusus kalau tentang bab yang itu, karena tidak mungkin ya Rasul itu mendoakan kepada laka. Tapi orang udah pinter bahasa Arabnya, sok diganti jadi lakuma. Tentunya ada nilai yang berubah tentunya. Lakuma kan keduanya, tapi Rasul kepada suami laka kan. Tapi nanti di akhir baru keduanya kan ya. Wa jama'a baina kuma, baru itu. Fi khairin, berarti ada keunikan di dalam doa yang itu untuk orang yang sedang melangsungkan pernikahan. Itu menggunakan la dan ala. Ini juga sama ya. Kadang harus kita telusuri Quran itu dari lughah dulu. Kudu ngarti heula itu. Setelah paham mana kalimat inti gitu ya, mana kalimat tambahan yang sering disebut, mana umdah, mana fadlah. Kalau mau meminjam kitab apa itu Jami'ud Durus, saya gulayain. Jadi mana umdahnya mana gitu. Kalimat intinya mana? Fadlahnya mana? Kalimat tambahan. Jangan dulu membicarakan fadlah kalau belum tahu umdah. Umdahnya, kalimat inti. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada subjek, predikat, objek dan keterangan. Tah, kalimat umdahnya mana? Oh, subjek, predikat. Fadlahnya mana? Objek, keterangan gitu. Jangan membicarakan dulu objek dan keterangan sebagai fadlah. Cari dulu mana umdah, yaitu subjek dan predikat. Fi'il fa'il kalau jumlah fi'il ya. Ini juga kan ada pertanyaan ini kan harus kita tahu mana mubtada, mana khobar, mana jumlah dalam kaidah-kaidah kemarin. Jadi terinspirasi kajian kemarin ya di qawaid i'rab, harus kita telusuri ya teh kalimatnya mana ya intina nu mana gitu. Kan ini langsung, kalau Quran kan langsung. Kadang-kadang ada yang dibuang. Pembuangan ini kan ada makna tersendiri. Dibuang ini atau dari ini. Jadi lughah itu sangat keren ya. Ketika kita belajar lughah, masuk ke Quran, masuk kajian hadis, itu pertama kali. Baru nanti kita yang lain-lainnya. Termasuk yang ini. Amlahum sullamun, ataukah mereka punya sulam, tangga, yastami'una fihi, yastami'una fi as-sulam. Ataukah bagi mereka punya sulam, tangga, yastami'una, mereka menyimak fihi, di sulam itu, di tangga itu. Mun tangga tujuannya untuk naik, maka diartikan murqatun. Murqatun itu dari roko yarki, atau arko yurki. Jadi murqatun, murqatnya kan naik, murqatun naik ilal malail a'la, ilal malail a'la teh ke langit. Jadi ingat saya teh Firaun teh kan nyeun tangga cenah. Mana cenah Tuhan kamu teh nyeun tangga itu Firaun. Saking kok menolaknya keberadaan Nabi Musa, nyeun tangga ka langit, sakurang toong cenah. Tah gelonya Firaunnya Nabi kagituna. Makanya kalau kita lihat pemimpin-pemimpin zaman dulu telenges pisan.
Tapi kalau kita pemimpin hari ini masih ada ini ya, ada apa? Masih ada toleransi gitu. Ada toleransi. Da si Firaun malah mun aya ningali jalma nyangeyeng ieu na digalancangkeun atuh. Keur dinu kieu aya mah nyangeyeng mah ya galancangkeun gitu. Galakna. Luar biasa si Firaun. Ke anak angkat sorangan diudag-udag banyak. Ya ini sama ya, yang ini juga sullamun yastami'una fihi. Jadi menyimak di situ. Maksudnya apa? Nanti kita akan tahu di surah yang lain. Di surah yang lain, di surah Al-Mulku juga kan ada tentang waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan masobih itu bintang-bintang, meteor dan sebagainya menjadi pelempar syaitan. Nah, itu panjang lagi kalau dibahas itu. Intinya jadi mereka itu jin itu mereka naik ke langit mencari kabar langit yang sering disebut mustarikus sam'i. Mustarikus sam itu pencuri kabar langit, pencuri pendengaran kabar langit, karena Allah dengan malaikat berbicara tentang nanti keadaan manusia begini. Nah, nanti didengar oleh syaitan. Tapi setelah munculnya Nabi kita, akhirnya mereka tidak bisa mendengar. Munculnya Muhammad di Makkah saat itu, mereka sudah terhalang gaib yang ini. Makanya setelah jin itu mendengar, turun ke bumi mencari dukun-dukun, kahin, arraf, cari dukun-dukun. Maka zaman dulu itu sebelum kehadiran Nabi kita, dukun teh lepus. Naon lepus teh? Mati ya. Dukun teh mati sebelum ada Nabi kita itu. Kenapa? Mereka mendapatkan kabar gaib dari langit dengan perantaraan bangsa syaitan jin itu. Tapi setelah ada Nabi itu terhalang. Di antara kebarokahan itu terhalang. Maka dukun ayeuna mah medu non ente lepus gitu. Dukun-dukun ayeuna mah. Nu bener hiji nu salah 1000 itu. Karena mereka tidak lagi bisa. Maka jangan aneh kalau dukun-dukun di zaman Firaun ya, di zaman nabi-nabi terdahulu memang mereka menjadi di negara itu menjadi sisi yang sangat ditentukan. Nah, habat di zaman Firaun, orok lalaki kudu dipencit, kudu dibunuh karena itu hasil dari tukang dukun. Di zaman Nabi Ibrahim kan sama, di zaman-zaman yang lain sama. Kenapa? Karena yastami'una, mereka mendengar gitu. Ataukah mereka orang-orang musyrik punya tangga sehingga bisa istima, murqatun ilal mala'il a'la, naik ke langit. Falyati, maka ya'ti, datangkanlah. Adalah itu kan ada lam ya. Lam itu lam amr. Falyati, asalnya ya'ti, ada lam amr kan jazm. Jadi falyati langsung. Falyatimu, jadi tidak falyati karena dalam wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Falyati, maka hendaklah datangkan mustami'uhum. Mustami itu kan yang mendengar. Maka hendaklah dia datangkan, kalau punya tangga naik ke langit, datangkan mustami' yang mendengarkan hum mereka bisultanim mubin. Geus leuleus mun dikiekeun teh. Bener maneh teh boga tangga bisa naik ke langit. Sok datangkeun nu bisa ngadenge di langit, turun ka dieu datangkeun bisultanim mubin. Apa bisultanim mubin? Aya acannya. Acan? Nah, bisultanim mubin. Istamir. Nah, jelas sultanim mubin itu hujjatin dhahiratin. Maka hendaklah orang yang mendengar di antara mereka itu datangkan lamun benar ngadenge gitu. Apa? Hujjah yang jelas. Kesahihan mereka bahwa mereka itu fa'il maqal.
bisa melakukan, bisa berkata. Maksudnya laisa lahum sabilun ila dzalik. Tidak ada jalan bagi mereka untuk itu, untuk menembus langit. Falaisu, maka mereka tidak ada ala syai'in sedikit pun, wala lahum dalil, tidak ada sedikit pun dalil hujjah. Ini ingat di surah apa itu teh? Ar-Rahman-nya. Ar-Rahman. Ar-Rahman lebih umum, bukan manusia saja kalau Ar-Rahman. Ya ma'syaral jinni. Ya ma'syaral jinni wal insi. Wahai sekelompok jin dan manusia, ini stata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu. Itu teh tantangan di Allah. Kalau kalian bisa menembus segala yang ada di ufuk langit itu, fanfudhu, sok tembus gitu. Nafidah kan jendela. Fanfudhu, sok masuk ke jendela itu. Tapi kata Allah atau firman Allah, la tanfudhuna, kalian tidak bisa menembusnya illa kecuali bisultan, dengan kekuatan. Artinya apakah bisa menembus langit? Ada yang bisa, tetapi paling juga misal ya para astronot gitu. Tapi menembus langitnya baru lapis langit ke satu. Kabulan eta ge. Kabulan, tapi di orang Sunda mah geus aya di zaman baheula nu kabulan teh nya bukan astronot, nu naik delman. Nini itu teh. Nini saha? Ante itu. Badak moal apal. Nini anteh datang ke bulan. Intinya itu untuk ke bulan itu ya bukan tidak mungkin, berat untuk ke sana. Dan katanya ketika mereka turun dari bulan menuju lagi ke bumi geus aki-aki. Karena hilangnya gaya gravitasi dan sebagainya membuat kulit menjadi keriput. Dan kata para ahli, lamun ngora ti dieu balik ka dieu ka ditu ngora, balik ti ditu ka dieu teh geus aki-aki. Allahu alam. Naik bulan gitu ya. Termasuk insyaqqal qamar. Bulan itu terbelah. Benarkah? Kan sudah ada penelitian, ada bekas-bekasnya. Menurut mereka, bulan itu ada bekas belah. Sejak kapan? Sejak di Sirah Nabawiyah, tantangan orang Arab musyrik saat itu menantang. Makanya disebut surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar itu adalah tantangan orang kafir agar menjadikan bulan itu terbelah. Dan banyak saksi saat itu. Menunjukkan apa? Mukjizat yang ini. Makanya fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Langsung dipungkas dengan ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Buat ka namanya pertanyaan fabi ayyi teh sabaraha kali? 30-nya, 32. Ya, sebanyak itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Rabb manakah yang kalian dustakan? Eta teh kan membuat kita teh sedih gitu. Sedih nanti bisi teu syukuran karena nikmat. Kembali ke sini berarti falyati mustami'uhum bisultanim mubin. Nah, tidak bisa gitu. Jadi leles gitu ya. Diberi ayatnya mah leles gitu. Tong bedegong gitu, tong gagah-gagah teuing, tong sombong teuing gitu. Karena keberadaan mereka itu memang ya mau tidak mau sampai hari ini orang-orang yang tidak percaya Nabi, orang-orang yang tidak percaya Al-Quran, orang-orang yang tidak percaya kehadiran Islam yang kita sebut liberal, itu mereka nggak percaya karena Quran. Benar gitu Quran teh. Apalagi kalau berbicara hadis, benar gitu hadis model gitu. Dan di zaman harita kumaha hadis teh di kodifikasinya kan jauh ratusan tahun kemudian setelah Nabi meninggal, terus membuat syubhat-syubhat kepada umat Islam. Dan mereka cerdas. Jangan kita anggap mereka bodoh dalam artian bodoh di dalam keilmuan, cerdas di dalam keilmuannya, makanya mereka berani untuk berdebat. Tetapi ya begitulah ya, pintarna kabalinger gitu teh. Baik, itu sudah beres ya. Am lahum sullamu yastami'una fi falyati mustami'uhum bisultanim mubin. Kemudian istamir
Ya mana? Ganti. Riz ganti riz. Summa qala munkiran. Nukuro. Bushiro. Ini ayat Qur'annya. Iya. Nah, jadi kemudian Allah berfirman di ayat berikutnya, am lahumul banatu walakumul banun. Nah, ini mulai, apakah bagi Allah itu ada punya anak perempuan, walakumul banun, sedangkan kalian punya anak laki-laki? Nah, ini pertanyaan orang-orang musyrik. Kemudian Allah munkiron, mengingkari atas mereka terhadap apa yang mereka nasabkan. Allah minal banat, Allah itu punya anak perempuan. Apa yang dimaksud Allah punya anak perempuan? Wa ja'alahum al malaikata inathan, bahwa Allah menjadikan malaikat itu perempuan. Kan di langit itu ada Allah, ada malaikat. Tacek marana nama malaikat itu adalah perempuan. Makanya amlahumul banat, banatnya banyak, jama dari bintun. Apakah mereka punya perempuan-perempuan? Maksudnya malaikat, dinisbahkan kepada perempuan malaikat itu. Dan mereka memilih terhadap diri mereka sendiri laki-laki dibanding perempuan. Mereka itu orang-orang musyrik katanya. Orang-orang musyrik lebih memilih laki-laki dan daripada perempuan. Di mana ketika diberi kabar gembira, busyiro itu busyro ya, diberi kabar gembira salah seorang di antara mereka dengan kehadiran lahirnya seorang anak perempuan, maka wajahnya menjadi menghitam seraya dia kazim, marah sekali itu. Jadi ketika disebutkan orang Arab jahiliyah ini ya, ketika disebutkan lahir anak perempuan, oh era parada, bahkan marah. Itu kebiasaan orang-orang Arab. Makanya betul amlahul banat walakumul banun. Jadi apakah Allah punya anak perempuan? Jadi dinisbahkan teh lamun orok awewe teh era gitu. Padahal mereka menisbahkan malaikat itu adalah perempuan. Jadi malikan gitu. Wa hadza qad ja'alul malaikata banatillah wa abaduhum ma'allahi. Dan sungguh mereka menjadikan malaikat itu jamak ya, sudah banyak kalau satu malak. Dan sungguh Allah menjadikan malaikat menjadi anak-anak Allah. Dan mereka menyembah mereka bersama dengan Allah. Menyembah malaikat, kan ayeuna menyembah malaikat. Bukan hanya menyembah Allah. Maka ini menjadi ancaman yang keras. Jadi memang kalau kita melihat dari kisah Arab jahiliyah memang gitunya. Kalau ada anak perempuan lahir, langsungnya di ruang kerepes yang sering disebut wa'dul banat. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat. Dan apabila mau'udah bayi perempuan yang dilahirkan, su'ilat ditanya engke di akhirat. Bi ayyi dzanbin, dengan dosa apa? Qutilat, dibunuh. Artinya orang Arab jahiliyah mereka memang punya keyakinan lamun orokna awewe era maka dibunuh. Kalau di zaman Firaun plus di zaman Raja Namrud nu dibunuh teh lalaki. Lamun di zaman now nu dibunuh mana? Dua nana. Berarti al jahiliyatul yaum asyaddu min jahiliyatil ams. Jadi jahiliyah poe ayeuna mah zaman sekarang itu lebih parah daripada jahiliyah yang dulu.
Makanya naudzubillah, kita sering mendapatkan berita gitu ya, bukan di negara lain sekarang, di kita gitu. Jauh-jauh aya orok masih kena beleger berem kene bunya. Disimpan di mana? Di tong sampah, di solokan. Naudzubillah, itu dosana kayak bakal ditanya bi'aidan bin kutilat teh. Makanya kehadiran Islam harus diingat ya. Sekarang itu kan punten menggol ya. Sekarang itu kan banyak perempuan-perempuan ingin diratakan sama dengan laki-laki yang sering disebut kesetaraan gender. Lupa sebelum muncul cahaya Islam, perempuan-perempuan itu tidak ada gunanya. Dalam masalah apapun tidak ada gunanya. Kemudian masalah warisan tidak pernah dapat warisan. Jeung ayeuna ujug-ujug di zaman ayeuna nya bab warisannya. Awewe jeung lalaki kudu sarua ayeuna mah beda zaman baheula, teu ngarti zaman baheula teh kumaha. Justru zaman dulu itu kalau seorang ibu, anak perempuan, bibi tidak dapat warisan di zaman jahiliyah. Muncul Islam, warisannya jadi besar. Anak perempuan kan setengah bagian. Kalau seorang anak perempuan kalau dua atau banyak 2/3 harta warisan. Betapa Islam sangat mengangkat derajat perempuan. Ibu yang tidak dapat 1/3 atau 1/6 atau 1/3 sisa. Itu kan menjelaskan bahwa Islam mengangkat derajat. Tah enak ya, gitu teh angin-angin dari barat itu terus ingin mengompori umat Islam supaya adanya keadilan cek maranehana. Dan sekarang betul Pak Bu ikhwati iman, orang-orang yang ingin dihukumi dengan hukum faraid itu mikir nanti geus urang saruakeun ratakeun, kan itu soal fatal bisa. Itu sama dengan antara surga dan neraka eta ya. Maka kalau bab dalam faraid itu tidak ada istilah disamaratakan. Tidak ada ya, salah total. Nah, ini juga sama ya. Istamir. Faqala am lahumul banat 39-nya. Wa wa'idun akidun. Jadi di sini wa hadza tahdidun syadidun wa'idun akidun. Jadi nu tadi teh amlahul banatu walakumul banun, ataukah Allah punya anak-anak perempuan dan kalian punya anak-anak laki-laki. Ieu teh tahdid dan wa'id. Ancaman yang keras. Ancaman yang kerasnya upami aya kata tahdid wa'id. Wa'id itu janji untuk diancam. Upami janji kebaikan, wa'dun bedanya sedikit. Kalau wa'dun janjinya baik, kalau wa'id itu janjinya buruk. Nah, di sini ada ancaman dan janji yang keras, yang kuat dalam hal ini. Kemudian ayat 40 kita tamatkan ya, teruskanlah 40. Ujroh, ajrun ingin diartikan ujroh. Risalata maf'ul bih. Sa'ala yas. Kan? Beda lagi itu kisah tadi tentang anak Tuhan. Sekarang amtas aluhum ajron, ataukah kamu wahai Nabi Muhammad meminta kepada mereka ajron. Ajron itu ujroh di sini. Ujroh teh gaji. Minta ujroh gaji. Gaji dari apa? Ala iblaghika risalatallahi iyahum. Jadi ujroh pahala dari tabligmu
terhadap mereka untuk menyampaikan risalah Allah. Jadi mereka juga menganggap seperti itu. Termasuk Nabi Hud lah. La as'alukum ajra. Aku tidak meminta kepada kalian upah. In ajriya illa Allah. Tidak ada yang saya inginkan upah kecuali hanya Allah. Nah, itu pelajaran juga nya. Pasti mereka akan memberikan iming-iming agar seseorang bisa merubah keyakinan, merubah pendapat yang mereka sebut radikal. Mereka sebutnya radikal, tadi iming-iming gitu. So hayang naon mun zaman ayeuna ya, cing aya anjeun teh tong karakteristik teuing dina medsos teh TV hayang naon ya gitu. Hayang naon, hayang mobil, hayang imah, hayang digaji tiap bulan 1 miliar. Mikir teh ge mun digitukeun. Mikir maka dicocokkan sungutna. Tungtuna di medsos itu atasnya viral itu dengan yang nyeleneh gitu. Dan mun hayang viral mah kitu nya, mun hayang viral nyeleneh we gara. Orang Arab mengatakan bul zamzam tu'raf. Sok kiihan ta sumur Zamzam viral. Itu kan orang Arab mengatakan begitu. Bul zamzam tu'raf. Kencingi Zamzam maka Anda akan viral. Nu viral-viral itu ada pertanyaan besar di baliknya aya naon gitu tah. Kamu perhatikan saja. Sekarang banyak di medsos. Makanya jangan terlalu nyimak medsos ya, kayak bisa hese maca kitab. Stres orang tuh ya, ya kumaha udah saja baca kitabullah atau kitab kutub para ulama. Itu akan semakin kokoh dalam keimanan dan keilmuan kita. Jadi di sini jelaskan ujrotan ala iblaghika iyyahum risalatallahi. Jadi meminta ujroh. Tetapi kata Ibnu Katsir, lasta tas'aluhum an dzalika syai'an. Engkau itu tidak meminta kepada mereka sedikit pun. Kita kilas balik ke sirah nabawiyah, dan benar di saat Abu Thalib membimbing Nabi dalam dakwahnya, walaupun Abu Thalib tidak masuk Islam, mereka menawarkan kan, andaikan Anda ingin emas sebanyak gunung yang ada di sini, kami akan siapkan. Andaikan ingin tahta, jabatan, pangkat dan sebagainya, kami siapkan. Maka Nabi menegaskan, lan atruka hadzal amal, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Maka penting orangnya di dia atau di siapapun yang ketika kita berdakwah dalam berdakwah dalam pendidikan, betul luruskan niat. In ajriya illa 'ala Allah. Pahala itu hanya Allah. Rezeki itu ku Allah. Maka yang penting kita optimalkan saja. Allah akan melihat nantinya. Allah akan melihat. Jangan mes-mes naon-naon kieu, namprak mental pengemis. Kalaupun dakwah ya dakwah silakan. Ke kampung silakan. Tong mikir aduh kumaha ieu teh. Optimalkan saja dakwah. Nanti Allah akan melihat. Sekarang mah sudah ada stratanya. Strata dakwah teh di luhur unggul, dititah ke jamaah hese. Eta di luhur we mun dakwah di luhur wah semangat. Nah di pas di jamaah yang celing deh. Di mana Kang Oid di Cipada ya. Di Cipada kan jauh itu. Oid dai yang dia itu sering ke pelosok, ke kota Mantaranya, ke pelosok-pelosok. Itu menunjukkan apa dakwah mah gitu. Jangan melihat lihat ininya gitu. Abdi wae sok dakwah ke Bangkok jauh. Setiap sebulan sekali ke Bangkok. Dah jauh mah ke Bangkok ya. Tapi lain Bangkok itu di kampung gitu. Tapi subhanallah, justru kadang begini ya, respon orang-orang yang di lembur itu lebih antusias dibanding di perkotaan. Sehingga di perkotaan loba teuing ustad ya. Jadi nanti ketika dakwah teh cenah ustad saya Ustad Iwan mending kana Ustad anu ya. Tidak hadir kan. Tapi kalau di perkampungan subhanallah respon mereka itu luar biasa ya. Ini yang membuat kita harus memetakan dakwah ya, termasuk di masyarakat juga ya. Dakwahnya mungkin bisa di mimbar seperti ini atau dakwah bilhal. Harus kita pikirkan dakwah yang efektif.
cek orang sepuh urang mah kahartos tur karaos. Kahartos ilmuna, karaos ya dari segi duniawi. Nah, tetapi tetap kita berdakwah itu ikhlas ya. Itu tambahan. Istamir. Punten dilewatnya, istamir. Yuskiluhum asqala syaqqa wah naon teh tabarroma yatabarramu fahum mim maghramim musqalun. Aslinya begini, fahum musqaluna min maghramin. Aslinya begitu kalau dari kaidah kebahasaan. Fahum musqaluna gitu min maghramin, jumlah ismiyah kan, hum mubtada, musqalun khobar, mim mughramina jar majrur. Cara menafsirkan, menerjemahkan begitu. Fahum musqaluna, maka mereka musqalun dibebankan, isim maf'ul kan ya. Maka mereka dibebankan min maghram, hutang. Fahum min adna syai'in yatabarramuna minhu wa yuthqiluhum wa yashaqqu alaihim. Dibebankan dengan maghram. Maghram itu kan hutang ya. Di dalam doa di Nabi, Allahumma inni as'aluka Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghram. Maghram itu hutang piutang. Jadi di atasnya amtas alahum ajro fahum mim maghramim musqalun. Istamir. Ataukah bagi mereka ada al-ghaib, masalah-masalah gaib? Apakah mereka tahu tentang masalah gaib? Fahum yaktubun. Istamir. Tuh, laisal amru kadzalika kalla, mun namanya bukan seperti itu, bahwa mereka punya kemampuan melihat yang gaib. Fa innahu la ya'lamu al-ghaiba gitu. Ahadun min ahlil samawati wal ardi illallah. Karena tidak ada seorang pun di antara penduduk langit dan penduduk bumi yang tahu tentang yang gaib. Jadi yang gaib itu hanya Allah. Semua yang masalah gaib itu hanya Allah. Kayak gaib nu kumaha gitu. Tentang Nabi Adam kan gaib, tapi Al-Qur'an menjelaskan jadi henteu. Tetapi gaib itu hanya Allah yang tahunya. Ya, Allah yang tahu, yang gaib. Sesuatu yang nanti kita lakukan masih gaib. Makanya waktu itu dibagi 3. Tanu gaib teh eta teh biasanya amal eta biasanya. Jadi stres urang ya. Kan waktu dibagi 3. Pertama ajal, kedua amal, katilu amal. Apa yang dimaksud dengan waktu disebut ajal? Ya sudah berlalu, sudah mati, tidak mungkin lagi hidup. Namanya waktu ajal. Kalau yang sekarang amal, mati wa qul i'malu, sok beramal ayeuna gitu. Hari ini, detik ini, menit ini yang harus kita syukuri. Karena bernilainya zaman itu ayeuna gitu, bukan yang kemarin. Bukan yang kemarin. Tetapi yang jadi stres itu biasanya kita berpikirkan tentang amal, pakai hamzah. Tadi mah amal, sekarang amal. Amal kapan? Nanti besok, lusa itu teh amal. Tah nu jadi stres orang mikir ka hareup. Mikir ka hareup nanti ari isuk dahar jeung naon, buka jeung naon, sahur jeung naon, stres kan itu nah. Apakah boleh memikirkan? Ya silakan, karena kita punya pemikiran. Tapi biasanya kita stres dengan sesuatu yang belum kita raih. Sedangkan kita tidak pernah bersyukur hari ini ketika Allah berikan waktu yang terbaik. Makanya bernilainya waktu itu tergantung orang yang menggunakannya. Ahli filsafat
orang kaya, petani, pedagang, guru dan sebagainya itu menilai waktunya masing-masing berbeda. Cek pebisnis, time is tuh. Waktu adalah uang, cek pebisnis betul. Bagi tolib ilmu, waktu adalah ilmu. Jadi berbeda nanti cara pandang ketika memahami tentang ilmu, dan memahami tentang waktu. Tetapi tetap kembali ke surah Al-Asr ya. Semuanya rugi kecuali 4. Nah, ini jadikan sebagai rumus atau resep di mana kita harus bisa mengoptimalkan 4 poin ini dimanapun kapanpun menjadi orang yang tidak merugi. Nah, ini tentang masalah gaib. Nanti di surah apa yang ayat terakhir teh? Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Nah, itu kan kapan kita meninggal, di bumi mana kita meninggal tidak tahu. Madza taksibu ghadan, apa yang akan kita lakukan esok tidak ada yang tahu. Semuanya milik Allah. Lillahi indahu ilmus saah. Masalah di alam akhirat Allah yang tahu. Itu yang harus kita pahami. Ghaib itu seperti itu. Maka kata Imam Ibnu Katsir, fa innahu la ya'lamu ahadun min ahli samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Istamir. Ataukah mereka ingin tipu daya? Maka orang-orang kafir merekalah ya para penipu. Istamir. Gururo wakidan Jadi mereka ingin membuat tipu muslihat, tipu daya ya, tipu daya. Tapi ternyata ya mereka itu tukang tipu. Tetapi Allah yang akan membalikan itu semua. Kalau di ayat yang lain kan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Terakhir bagus ya terakhir ini ya. Ataukah bagi mereka ada ilah selain Allah? Musyrik kan? Maka langsung subhanallah. Begitu ya kalau kata subhanallah itu digunakan begitu untuk meniadakan, untuk menyangkal semua itu karena itu tidak layak dinisbahkan kepada Allah. Subhanallah. Dari apa? Amma yusyrikun. Dari apa yang mereka musyrikkan. Istamir. Ini adalah pengingkaran yang banget terhadap orang musyrik dalam penyembahan mereka terhadap berhala-berhala, tandingan-tandingan bersama Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Antum ta'lamun gitu. Kalian mengetahui itu kemusyrikan, tapi akhirnya kekeh gitu ya, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah kuburan. Terakhir fa'ala jadi maf'ul bih. Yuftarun. Kemudian Allah mensucikan dirinya yang mulia terhadap apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ada-adakan, apa yang mereka musyrikan. Sembari Allah berfirman, subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka musyrikan. Demikian kajian di subuh kali ini. Insyaallah besok kita masuk ke ayat 44 sampai 49 yang di sini berbeda ya
antara bahasan yang tadi dengan yang nanti kita akan bahas. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.